Saya nggak main-main karena di depan Anda, di depan para jenderal saya bahas ini. Saya menjelaskan ini di depan para jenderal, puluhan jenderal. Gambar ada lah, si Pajar. Sok bijelkan ayam adit. 14.30 Idul Fitri saya dipinta oleh Panglima TNI Pak Jenderal Haji Joko Santoso. Ini Pak Jajan Kerhutbah di Mabes TNI. Silakan buka internet, buka internet. Nitah we ka batur, buka internet euy. Naon kitu aya Google. Aya blog didinya. Siapa Mabes TNI Idul Fitri 1432 1430 khotib kehajajan. Nih. Terus lanjut. Ini para beliau penentu negara dari sisi keamanan, dari sisi intelijen. Lanjut. Tah ngobrol jeung anak. Saya katakan Pak Jenderal, sebenarnya menyembuhkan Indonesia ini tidak sulit Pak. Ya gimana Pak Kiai? Gerakan umat Islam supaya mengamalkan rukun Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Kalau Anda buka ada khotib kehajajan. Tata krama di kalangan militer, kalau kita akan menjadi khotib, untuk tidak salah ucap, 1 minggu sebelumnya harus sudah ngirim teks. Begitu aturannya Pak. Teks pidato yang akan dipidatokan dikirim dulu. Nanti diseleksi oleh mereka. Yang kurang tepat diperbaiki. Baru dikhutbahkan oleh kita. Malam Idul Fitri saya datang ke Wisma Pramuka, Kang Hamid. Pagi-pagi sudah dijemput. Saya tanya dulu ke jenderal perwira kerohanian di sana. Assalamualaikum Pak Jenderal. Boleh bertanya? Ya ada apa Pak? Apa sudah diedit teks khutbah dari saya? Sudah Pak. Sudah diperbaiki? Sudah Pak. Apa-apa saja yang kurang tepat? Tidak satu huruf pun. Mohon maaf, ini bukan sombong. Ini ladang dikir, ladang ngamalkan hikam. Tidak satu huruf pun Pak Kiai. Jangankan satu kalimat. Semuanya tepat. Padahal di dalamnya kalau mau disebut ekstrim itu. Saya katakan, falsafah negara kita yang pertama, Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya seluruh bangsa ini harus bertakwa. Tidak ada jengkal yang bisa diinjak oleh orang yang tidak takwa di negara ini. Abadi sampai sekarang Pak, diabadikan. Silakan itu. Sok adinya, tapi dasarnya Pancasila ngomongnya. Lain ngago goreng aparat. Kita sebagai orang pencinta negara, pencinta agama. Saya sampaikan. Darah tangta. Ini mantan pas wapres. Pas walpres. Ini dandim kita. Meber lengan itu. Pak Dandim, semua gerakan Pak Kiai harus kedukung. Yap. Hayo bergerak pulang dari sini. Cing pinter. Saraya. Lain ngahayo duit. Assalamualaikum para wargi sadayan. Hot yang hewan kopral gitu. Ya di mana Pajajian? Ini gagah Pajajian di UI. Namun saya datang ke UI kieu ge bisa datang. Sebab saya menemani Pak Jenderal Haji. Itu ajudan presiden sekarang. Riko Amil Zadanil. Brigjennya sekarang. Dia ingin naik menjadi doktor, tapi pendampingnya minta harus Pak Jejen kata Profesor Hari. Hayo Kang. Logor naliang jarum ulah serep di buana. Jangan memuji saya, tidak perlu Anda memuji saya. Saya magis bosan ku pujian. Tapi bagaimana saya bisa menularkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri Anda? Maka pulang dari sini Anda maju. Arti saya tidak mencetak saudara menjadi pengikut saya. Buat apa jadi pengikut? Tapi kalau pemikiran sama boleh. Bergabung, berjuang bersama, ayo. Ya, saya tidak menempatkan orang jadi pengikut. Belum pernah. Kajengan Ahmad juga kajengan cing kadia mawat turubuk. Buat apa? Ini mantan Kascapa ingin jadi doktor di bidang hukum. Pak Jajan deui nu ngadampingi. Hayo Pak. Sri Mulyati kuliah di Kanada S2 S3. Kita lagi yang mendampingi. Sampai dia jadi doktor. Nih, the education rule of the Tareqa Qadiriyah Naqsyabandiyah. Tingali di Kanada, di negara non muslim. Kuliah S3 disertasina dikir. Disidang oleh 10 profesor lulus. Di Indonesia sarjana agama beletak-beletuk karena dikir
Kalau kamu mempertimbangkan orang tolol dari mana ini? Jadi sebenarnya cek saha? Ku ngewa yang nyebut kalimat sebenarnya. Tasawuf kalau diusir-usir, hikam ditendang-tendang, tarekat dibenci, mau jadi apa? Tukang nyatu. Lanjut. Ini di dalamnya, tuh lumayan, aya ngaran, Jajan Zainal Abidin. Kita tercatat di McGill University. Kenapa saya diajak menjadi pembina Sufi internasional? Ini para profesor yang datang. Ini sedang ngobrol hikam ya Kang? Ya, keur ngobrolkeun hikam ka sabaraha tadi? Ini Profesor Maria dari Inggris, ini John Full dari Washington DC Amerika, ini Martin van Brunissen Belanda, ini Lydia Australia, ini yang kumisan bukan Syahrukan Caya-Caya. Ini adalah Profesor Dr. Benjamin dari Pakistan. Ini Profesor Dr. Benjamin dari Afrika, ini Sri Mulyati. Kenapa dia setelah lulus di Kanada datang ke sini ingin berterima kasih kepada Bapak pembimbing, kata beliau. Ayo Kang, Anda harus diakui oleh ulama, buktina diakui ku NU, diakui ku majelis ulama, diakui ku akademisi, baru kita menjadi riri jalan lah. Gelanan, jangan jadi wali atau ngaku rijal, riri jalan. Ini Uninus, Profesor Abin beserta para mahasiswa pasca sarjana calon S2. Sengaja ingin kuliah kepemimpinannya datang ke kita, ka tukang tasawuf deui. Jadi lain tasawuf ngan nyekel tasbih we. Ke jubah geus soek. Mau tasbih sagede-gede nok asin. Lain kitu tasawuf. Cerdas, maju, berilmu tinggi, diperlukan oleh umat. Ini saya sedang memberikan kuliah. Didaulat dulu, Pak. Jadi dosen pasca sarjana heula saya didaulat. Allahu akbar, masyaallah. Hayo yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Baik. Jadi hikmah yang keberapa tadi? Intinya adalah apa? Lamun sesuatu nu geus jelas aturanana, geus jelas jalurna, mun cara kereta api mah, kereta api nu geus puguh tujuanana Surabaya, tinggal naik dieu kecing bener gitu. Tong hayu he loba aturan. Ayo. Jadi sebenarnya kalau begini, kalau begitu, kalau begini, nu puguh mah kadul we. Tahajud, ragu-ragu terhadap tahajud. Jangan mempermasalahkan tahajud bener teu bener. Kudu dipermasalahkan kunaon aing kedul gitu. Saum kunaon aing kedul. Sedekah kunaon aing koret. Dipuji kunaon aing merejih. Dihina kenapa muka merah? Itu yang harus dilakukan. Aturan sudah jelas. Arih nafsaka minat tadbir. Mako mabihi goiruka anka latakum ya nafsaka. Tong hayo ngasong-ngasong diri jadi pengatur. Aturan sudah ada. Laksanakan dengan baik. Janjinya sudah ada. Bisa dipahami? Bisa dibawa pulang? Walaupun tidak pegang kitab? Ya, kan baik itu juga kitab. Dan nukieu mah asup kana otak piraku kudu hese nu kieu. Lanjut. 5. Baca. Baca. Mic ada 2 tuh. Mic ada 2. Bantu. Ya. Ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima turiba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Ini sebenarnya ada kesamaan dengan hikmah nomor berapa? Nomor 4. Ada kesamaan. Kalau tadi arih nafsaka minat tadbir, geus tong hulang jentul loba mikiran, ngalamun ngahayal itu ini, gawean nu geus saya. Dina istilah tambah pangersa abah sepuh mah amalkeun kalawan semahi eta. Tong make ragu-ragu. Tapi saya tambahkan di sini, substansinya adalah gegabah dalam melaksanakan tugas, sungguh-sungguh memikirkan hasil dan sungguh-sungguh memikirkan hasil. Atau tetapi ari kana tugas gagabah tadi teh ngudag buah berkah tanggal takwa tah hasilna teh. Ini hikam ini Pak. Ijtihaduka
ijtihad. Naon ijtihad? Badlun nafsi. Saredod-redod. Sepenuh daya. Bima duminalaka. Terhadap sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah. Ini yang sering disalahpahami menjadi hikmah tidak mau usaha. Kudu teh di pikiran daang mah duit mah. Ku Allah geus dijanjikeun wa min dabatin fil ardi illa Allah wal rizqa kadinya jigna. Lain kitu apa dihandap geus aya kerja keras. Geus aya asbab. Jangan masuk ke tajrid kalau Anda masih asbab kerja keras. Sebenarnya tajrid itu juga kerja keras sebenarnya, tapi beda ranah. Seperti pengantin dari Jakarta datang ke Sukabumi, itu tanggung jawab Anda. Begitu datang ke gerbang dijemput, nah itu tajrid, dijemput. Nges lepas, panitia di Jakarta mah lepas, nges diatur ke protokol di dia. Kudu nongeng paribasana. Ya, ikut aturan sana. Ijtihadu kafi ma duminalak. Insyaallah nanti akan setelah dibahas kita kopi. Yang mau mencatat silahkan. Tapi nanti mau kopinya juga. Ya, sungguh-sungguh dalam memikirkan hasil di pikiran. Engke bakal kumahnya. Engke lamun ana jadi wali, wah, ana rek ngapung. Si Obama ku aing rek cenah asup Islam engke. Tah Cina ku aing sanagara ngalamun. Urus tangkal takwana heula. Buah mah bijil sorangan. Hayo bager. Kalau mau saya mohon kita berkoordinasi Pak. Alumni Hikam 1432 sekarang namanya dicatat, HP-nya dicatat. Saya mohon kalau tidak keberatan tanggal 9 rek tiap bulan, rek 3 bulan sekali coba hadir ke sini. Kita dialog bersama. Memikirkan diri sendiri dan umat. Kumpul di dia dari jam 2 lah sampai jam 5. Kita bahas kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Jilid 1. Kita bahas kitab itu. Tafsirnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang 800 tahun tidak beredar. Lagi-lagi. Kitab-kitab yang dianggap bahaya oleh kelompok primason pasti ditahan. Ini Syekh Muhammad Fadil, Profesor Doktor, cucu Syekh Abdul Qadir Jailani. Ke-23, izin Allah datang ke Indonesia bersama Kiai Hasan, Kiai Sopandi, Kiai To'i Udin juga yang malam dari Bekasi ikut memandu. Datang ke sini dari Suryalaya sampai sini. Dan di sini beliau mengijazahkan tafsir Al-Jailani. Dengan hormat pada tafsir yang lain. Tafsir yang lain yang saya tahu, tafsir ilmu. Tapi Al-Jawahir 27 jilid juga tafsir pengetahuan, Kak. Yang sulit sekarang tafsir rasa. Tafsir sufi. Ini tafsir rasa. Saya mendapatkan ijazah. Ada suara? Suara. Ada sebenarnya, ada suaranya. Beliau mengijazahkan kepada saya, ajaztuka ijazatan tam. Ketika yang lain minta ijazah pada saya, pada beliau katakan minhu. Mohon izin, mohon maaf, bukan untuk sombong. Ini tafsirnya. Sudah punya semua belum? Tidak dagang kitab saya, tidak cari untung sepeser pun. Bagi yang perlu, silakan menghubungi Kang Haji Aang. Ini tafsir jalan. 6 jilid. Sudah punya belum? Saya angkat sebagian saja. Fatihah. Mau nanya dulu. Pernah dengar tafsir Siratal ladzina an'amta alaihim? Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang benar, jalannya para nabi, para wali, syuhada dan solihin. Jangan masukkan saya ke jalan gairil maghdubi alaihim. Maghdubi alaihim tafsir yang sudah beredar di Indonesia. Siapa itu? Yahudi. Karena memang dalam Jalalain juga begitu. Waladhdallin. Siapa? Nasrani.
Ini sudah seperti disepakati di Indonesia, harga mati. Karena tafsir yang dibaca oleh para ulama adalah itu. Pantas tafsir ini begitu ditemukan oleh kelompok Yahudi, ditahan oleh Nasrani, ditahan, dipatikan. Tafsir ini tulis tangan dulu, disimpan, dipatikan oleh Kristen sebagai filosof. Syekh Abdul Qadir sebagai filosof. Tenepi ke Indonesia, izin Allah, alhamdulillah. Tahun kemarin datanglah, terbukalah kita. Lihat, ghairil maghdubi alaihim. Siapakah orang yang dibenci Allah? Minal mutaraddidin, orang-orang yang masih ragu-ragu. Asyakin al-munsorifina bi mutaba'atil aqlil musyawwab bil wahmi anit tariqil mustabin. Manusia-manusia yang masih sulit kembali kepada Allah. Nucan wusul ke Allah maghdubi alaihim tete euy. Saha tete saha? Tuh lihat betapa nikmatnya. Nu goreng-goreng dina Quran teh ditotogkeunana ka urang. Baca Fatihahna ge beda ke gairil maghdubi alaihim. Maafkan ya Allah, akulah maghdubmu, akulah yang masih dibenci olehmu. Begitu. Ngan ka batur eta curug teh. Waladhdallin. Jangan gabungkan saya bersama orang-orang tersesat ya Allah. Cek Gusti, teu kudu ge digabungkan da sia ge sesat. Lihat. Siapakah yang waladhdallin, ad-dallin, dol. Orang yang tersesat bitaghiratid dunya daniyah wa taswilatis syayatin an manhajil haqqi wa mahajjatil yakin. Manusia-manusia yang masih belok-belok, eleh keneh ku setan, kajebak keneh ku nafsu, rek balik ka Allah teu nepi-nepi. Siapa dia? Ieu tafsirna. Oh. Inna atainakal kausar. Kausar yang biasa, tuh kausar di ditu. Di alam akhirat kalau diminum segar selamanya. Lihat kausar Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Kausar at-tahakkuk bi wahdatiz dzat wal inkisaf biha wal wuquf 'alaiha. Makrifat kausar. Menjelema geus meunang makrifat, seger saumur-umur mulai tungtung. Neraka ge moal karasa panas. Makrifat teh nya. Pasali dum ala tawajjuh nahwa. Lain anu ku salat Idul Adha 2 rakaat. Wanhar lain mencit doma tuluy di sate. Make sambal nyeri beuteung muncrut nyatu deui wae tungtungna. Itu jalan, itu syariat harus jalan itu. Tapi jangan terjebak sampai di situ. Lihat, wanhar budnatana sutik, pencit kasatoanna diri maneh. Kabagongan, kaanjingan, kasapian, kadomaan na diri maneh. Nikmat mah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Alhamdulillah. Menang eta ulin kana grog teh. Pajajian lain guru, jajian temanmu. Andaikan kitab ini bisa bunyi sendiri, buat apa saya ngomong? Ngomong anak maka campuran keneh nafsu. Mending eta murni ngan pan teu disyadat. Ngomong keneh ku anak, sabelong bentor ting ka mana jor nanti bener ting teu ngomong lagi. Allahu akbar. Ba'da ma wasalta ila ka'bidzat. Pencit kurban setelah Anda sampai kepada Ka'bah zat yang saya bahas tadi malam. Wapuzta bi arafatil asma. Anda sudah bahagia dengan arafahnya asma Allah wasifat taqarruban ilallah wala taltafit ila mayushinuka wa yu'inuka wa yu'ayyibuka minal juhalatil mukabirin. Kade maneh kabawa ku jelema bararodo. Pinter otak, pinter ngomong tapi hati bodoh ka Allah. Benta mata lolong mata hati. Teu mampu nembus ka Allah tina nanyo alam. Allahu akbar. Ya, kita masuk hikmah yang lain. Sudah siang belum? Ya, sampai jam 11 ya kita jam. Mau mandi-mandi, teu mandi ke cenah. Di dieu mah heuy ge mah Pak. Heuy gaek mah akang we. Bisa hikmah nomor 3, nomor 5 tadi sudah masuk? Balikan dia nomor 5 bisi po. Yang kelima. Apa tadi hikmahnya?
ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tulibika. Taksir gagabah, naon gagabah teh sok disebut PPK. Macam-macam uring-uringan dalam tugas dari Allah. Dalilun alantimasil basirati anka minka, menunjukkan mata hatimu tertutup, buta, tidak bisa melihat. Oi kana buah rarengos, ai kana tugas gagabah, teh jelema lolong eta. Urang teh kitu pada inaha. Malah kahayang gawe mantong, nu penting teh Allah murudu lah. Kumaha Allah teh jadi pangeran teh hidengnya. Oh itu ngatur Tuhan. Bisa dibawa pulang? Penyakitnya ada pada diri? Ada pada diri kita? Seorang salik mengalami lebih memikirkan hasil dan berupaya dalam hal imbalan, tetapi gegabah dalam melaksanakan tugas ibadah. Pemahaman saya begini, deskripsi masalahnya. Baik, lanjut. Baca. La yakun ta'akhuru amadil atoi. La yakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhai fid du'ai mujiban liyasika. Fahuwa dominalakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Setelah semangat tinggi, mau kerja keras, ibadah sanyana, hati ikhlas, dah kahayang mah moal leungit. Kalau keinginan tidak akan hilang dalam kalbu kita, Pak. Normal-normal aja kita punya keinginan, silakan. Silakan, punya keinginan silakan, hak Anda. Ternyata oleh Allah keinginan kita masih belum dikabul juga. Saya mau nanya, sudah naik haji semua belum? Hayang ke Mekah? Dikabul can ku Allah. Doana geus nyaan can. Oh, ai doana can nyana pantes ya. Iman nu geus nyaan can. Ai hayang, iraha rek ka Mekah. Iraha, mudah-mudahan sugane anu ngamekahkeun itu. Sementara duit dibolong unggal poe. Di mati mana atuh jalmi teu gaduh. Dihitung-hitung sapoe 10.000. Mun sabulan jadi 300.000. 1 tahun 3.600.000. 10 tahun 36 juta geus sakamekaheun teh nyesep teh. Jadi abdi mah teh acan aya nasib we, nyin nasib. Kos bisa ulin ka Lauhil Mahfuz. Semangat tinggi, kerja keras, ibadah sanyana, doa sanyana, tapi ternyata Allah masih belum juga melaksanakan keinginan kita. La yakun ta'akhuru amadil atau. Lambatnya ijabah doa. Kalimat inti ta'akhur lambat, ilhah sungguh-sungguh, domina menanggung. Deskripsi masalah. Seorang salik sering mengalami salah duga, bahkan berburuk sangka kepada Allah ketika ia melakukan kurbah, ibadah, doa kepada Allah, tetapi belum merasa dikabulkan sehingga putus asa. Aya mantan dikir. Udah abdi ge kapungkur mah giat Pak, kemana alhamdulillah Pak. Geuning ayeuna mah pre daweuh karasana. Belum terasa apa-apa sudah diamalkan itu dan ini, kok gini-gini aja hidup saya. Ini hikmahnya. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Padahal Anda ilhah biddu'a. Jangan menimbulkan yaksu, keputusasaan. Sebenarnya bahwa domina lakal ijabah. Ia sudah janji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni quri. Ya. Ud'uni astajib. Permintaan pasti kukabulkan. Kalau tidak dikabulkan, Allah jalir janji. Yukhliful mi'ad. Padahal dia la yukhliful mi'ad. Pak Jejen, domina gimana? Buktinya saya masih gini-gini aja, belum terasa apa-apa ini, mengamalkan sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Gini-gini aja Pak Jejen. Fima yahtaruhu laka
lapi ma takhtaru li nafsik. Ijabah Allah itu sering bentuknya tidak sesuai dengan keinginan. Kita minta A, Allah memberi Z. Kita minta B, Allah memberi L. Kita minta K, Allah memberi M. Satu, soal bentuk ijabah sering tidak sesuai dengan keinginan. Dua, wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Saatnya pun diatur oleh dia. Tong sok hayang ngatur sorangan. Urang mah hayangna abrakadabra teh sim salabim nantinya jadi apa. Tok ngeunaheun tah nyerieun ceulina diomongkeun ku urang heuh si tukang sulap heuh. Waduh dipake kana teu ceureuh heuh. Contoh teu bener. Hati-hati. Jangan main-main dengan Allah. Allah Maha Agung, kita Maha Hina. Allah Maha Mulia, kita Maha rendah. Allah Maha Tahu, kita Maha bodoh. Allah Maha Adil, kita Maha dolim. Gitu-gitu kan ke Allah mah. Allah Maha Bager, orang Maha bedegong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh, tak ngahaja di luhur gunung, batur mah di jero guha. Jangan salahkan mereka yang uzlah, bukan salah. Penyabit rumput sedang ngasah dulu aritnya supaya lebih tajam. Ima tukang arit tarang ngasah oh. Ngageblug sudah tumpul dipakai keneh wae pidato teman-teman cekikikan wah tapakan dadawahna ge ramean ngala duit teu 10 juta mah teu datang dibere 3,5 juta jam pidatona ulu kasihan deh lo. Terus terang mohon maaf saya kalau diberi waktu rata-rata ceramah 3 jam 3 jam kakarek rada tuntas tanya nyaritakeun dukun Islam eusan. Dibere naon teh dibere naon? Kabawean jauh-jauh ini teh dibere naon? Dibere lauk asin sugan kurnya. Jauh-jauh. Sebab tujuan saya bukan mau mengajari orang, saya mau tolab ilmu, beres ah. Nih Pak Jajan. Kalau kita menyebutnya maulud atau maulid orang sana molod nyebutnya. Tokoh nomor 1 Bawean Asy-Syaikh Al-Alimul Allamah Kiai Haji Raden Abdurrahman Ma'man baru wafat 10 hari yang lalu. Al-Fatihah. Ini beliau ketika membaca doa Barzanji baru wafat. Ini orang nomor 1 Mustasyar Nahdlatul Ulama. Ceritanya ini orang bodoh dari Sukabumi jadi orang nomor 2 di sana. Saya diakui sebagai warga sana oleh mereka. Karena mereka merasa ilmu ini yang kami cari. Banyak karomat-karomat guru kita dari Allah yang saya rasakan di sana. Bukan karomat kita. Begitu ya. Kalau karomat jangan pernah diklaim itu karomatku. Kalau karomat diklaim itu karomatku, berhenti dia. Tersepen, belik. Saya sebut karomat guru. Kalau ditanya, Abah, karomat Abah ya? Bukan, karomat Abah sepuh. Tanya Abah sepuh, kalau andaikan masih bisa ditanya, Bah, karomat Abah sepuhnya, di mana? Syekh Tolha. Syekh Tolha karomat engkau ya? Oh enggak, Syekh Khotib Sambas. Syekh Khotib Sambas, engkau ya? Bukan, Syekh Samsudin. Terus saya silih tuding kaluhur. Tapi ka Sayyidina Ali, tika Rasulullah, cek urang, Rasul, mujizatmu? Oh enggak, itu dari Allah. Tuding kurang, Allah, di Allahnya. Kemana dah ya tuh? Jadi karomat itu mainnya begitu Pak, nggak pernah. Nya karomat akang mah, wah, tamat dukun Kang. Tukang dagang ijabah. Allahu Akbar, amin. Anda akan nanti merasakan bagaimana datangnya karomah-karomah. Jangan dikejar-kejar, ibadah cing halus. Tapi tong diomong-omong ke, woi, assalamualaikum, pengumuman,
Aku sudah merasakan, karena itu datang ya kepadaku, praktek deui wae jigna. Bukan untuk itu, bukan untuk itu. Asirru haidul muridin, ngomong. Rahasia-rahasia adalah headnya seorang salik, seorang murid dalam suluk pada Allah. Kalau maaf ibu-ibu, ibu head sok ditemong-temong tara. Tara, hei, pengumuman aku head loh. Berhenti anggap jelema. Teu waras ku batur. Kalau dalam perjalanan suluk kepada Allah mengalami keluar biasaan, jaga rahasia. Geuning pajajian sok rajin ngomongkeun setelah tawasul dulu, mohon izin dulu. Bisi kacampuran itu iya, bisi kasebut urang hayang nebeng beken. Jangan, harus lepas. Maka masuknya pada mankobah. Di Malaysia tahun 9, lupa saya, 96, kurang lebih 96. Tun Datuk Sri Maharaja Sultan Sabah mengadakan forum seminar tasawuf. Dari lingkungan Suryalaya dikirim 7 wakil talqin, termasuk Ustadz Ali dari Singapura. Semua sepakat, yang naik panggung jajan, kata beliau-beliau. Atas perintah saya naik. Maksudnya saya siap untuk naik, begitu. Acara-acara level negeri, biayanya miliaran, panggungnya, kayunya saja berapa miliar. Tapi terbuka, televisi dari Kuala Lumpur datang, dari nasional. Sesi ke-1 bejakeun ngabebek nabeh itu, dak-dak-dok kade. Sesi ke-1 sedang dilaksanakan oleh Profesor Dr. Harundin dan lain-lain dari Istana Kuala Lumpur, Malaysia. Apa yang terjadi? Hujan besar. Hujan ajengan, kacau acara. Maka protokol menemui saya, Pak Yai tak boleh tampil. Sesi kedua tak boleh. Sesi 1 pun tak jadi kena hujan. Saya katakan, tak apa. Saya kesini bukan untuk syarahan. Saya datang kesini khidmah sama guru. Tak judulnya orang khidmah tuh. Khidmah, hari khidmah mah pagawean nu teu ngenta kuliah. Nya. Khidmah di jero kekerot hayang kuliah, bohong ente. Khidmah. Batallah sesi 1. Izin Allah, setelah diputuskan sesi 2 tidak jadi, hujan berhenti. Total. Menurut mata saya tersa keceret-keceret acan. Heleng lah. Diumumkan, hadirin sekalian, sesi 1 tak boleh kita lanjut, maka sesi 2 kita mulai. Kami mohon Pak Yai boleh tampil. Bolehlah. Sebab tadi pun geus diwedakan anak teh. Rektam. Geus di make up ya oleh protokol. Sesi kedua selesailah dengan lancar. Singkat cerita, pagi-pagi saya melapor ke beliau, ke Pangarsa Abah, per telepon. Pinjam telepon Ustadz Haji Ali Sarawak. Kan? Pinjam telepon. Telepon siapa Pak Yai? Sama Abah. Pijitkanlah. Pijit oleh beliau. Bah, ini Pak Yai Jajan mau bicara. Maksud saya mau melaporkan khawarikul adat, kejadian luar biasa tadi malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abdi Jajan bah. Oh nya ngeus wassalam. Beres. Begitu Pak. Bukan orang-orang yang ngeloleho yang dipuji. Bukan. Ketika saya mau melaporkan, bah, nges wassalam. Oh iya, tulus. Maksud saya, bah, tadi malam ada yang luar biasa, bah. Waduh, sesi 1 nggak jadi, bah. Sesi 2 ternyata bisa dilaksanakan luar biasa, bah. Mungkin abah, kalau abahnya bukan ahli tarekat, ahli hikam, tukang biasa, dagang wibawa, mungkin abang katakan, nah kan kamu merasakan, Jen, itu karomat saya, Jen. Mursyid goblok begitu. Mursyid yang sebenarnya tidak begitu. Baru telepon, assalamualaikum. Hanggas wassalam. Teka bagian. Gunung Gede pernah mau meletus. Tentara sudah turun.
wilayah bahaya, wilayah aman. Di dia can harita, cannya, can. Belum di sini beliau. Di sini sudah daerah rawan. Pengumuman di TV bahwa Gunung Gede akan meletus, bergetar, terasa ke sini, bau belerang. Karena ini dekat, wong cuma 4 jam sampai ke puncak dari sini. Ini sudah kampung ujung ini. Tahu-tahu di koran ditulis, masyarakat Kampung Nagrog mengungsi sebelum diperintahkan oleh pemerintah. Gara-gara panutannya mengungsi Mualim Jejen. Oh, eta na koran aing disebut. Salahnya salah saya. Kurang rajin pakai kostum begini. Saya terus terang aja mohon maaf, jangan diikuti. Akhlak saya nggak baik. Saya jarang sekali pakai kostum kekiaian di sini. Waktu itu saya bawa jeep, pakai kaos buntung, pakai celana kodore. Ngagoler di sisi jalan didinya kacapean. Tentara melihat saya, paman saya, Pak Haji Mustafa, pemborong bangunan, pakai kain, pakai jas, pakai peci putih, naik angkot mau ngungsi, dianggap oleh tentara, Mualim Jejen itu. Ya wetag, gawe Allah maampun. Pagi-pagi di koran saya baca, Mualim Jejen mengungsi, masyarakat mengikuti. Saya disebut si goblok, si tolol oleh orang. Aduh, biasalah, masih sakit hati, biasa. Salah, tenang aja. Jangan tidak mau salah. Orang di kelas kita ranahnya salah loh. Ngan salah entong salah lacur, salah jinah, salah judi, salah mabok. Eta masalah dihajai gitu mah. Ya masih salah lah, masih marah. Saya berangkat tidak mau nyupir sendiri. Saya berangkat pakai bus. Di Nagreg macet. Orang satu bis membicarakan Gunung Gede meletus. Supir bertanya pada orang, kumaha Gunung Gede? Wah, jadi meletus. Masyarakat kumaha? Ngungsi. Kok ngungsi? Wah, goblok tak Mualim aja. Saya ada di situ. Di bis harum. Korannya saya bawa. Takut, Kang, nanti ada hikmahnya itu. Ada hikamnya nanti, fakoh disebutnya. Anda akan tahu nanti, Anda akan mengalami hal-hal yang menggencat batin, menyakitkan. Ternyata kalau sudah jadi ahli hikam atau belajar hikam, yang sakit itu enak. Yang sakit itu sok. Dicubit oleh orang yang tidak kita kenal di pasar, dicubit, enak nggak? Sok dicubit pasar ente, pacar Anda nyubit. Aiku Allah diciwit kalau kasep dina cek urang. Ini bisaan ai Gusti cukur. Sia macam. Gusti mah paling resep dihongkeun. Cek urang, Gusti, sia nyaho wae. Silakan Anda manja dengan Allah, Anda takut setakut-takutnya. Anda malu semalu-malunya, tapi Anda manja semanja-manjanya dengan Allah. Cing manja ke Allah, da resepeun. Gitu-gitu Allah meresep. Saya diberi nyeri hati, ampun, aing disebut goblok tolol padahal itu ketua fatwa majelis ulama. Macet mobil, sampailah jam 2 ke Suryalaya. Subuh-subuh menemui pangersa, korannya saya bawa. Aku akan melapor supaya Abah nelpon Jenderal Soeharto presiden. Nanti presiden memerintahkan agar pemerintah tentara di Sukabumi jangan menjelek-jelekan Pak Jejen. Maunya saya begitu Pak, biasa kelas me. Kikituan teh kelas me adalah di kelas hikam. Pagi-pagi saya datang. Assalamualaikum. Abdi Bah, maksud saya mau melaporkan Gunung Gede sudah sangat berat dan saya mendapatkan fitnah seperti ini. Baru saya, Bah, ya Abdi, jong balik. Kul min indillah. Yang capek-capek. 7 jam Kang dari sini ke Suryalaya. Datang ke sana, balik. Jadi lain kieu, aya naon cu, aya naon. Urang ngadu Allah. Wah. Kita kan begitu maunya. Orang mulia itu berdoa Allah bunga didoakan. Di kelas kun payakun tidak begitu Pak. Jong balik.
balik mah tuh gawas rek ka Jakarta ngiluyung kayak anak kecil, anak TK play grup aja. Pulang kamu tuh ikut gawas tuh naik mobil, mobilnya hardtop lagi. Saya kan maniak Jeep saya ini, terus terang saya off-roader kampungan lah ya, bukan off-roader jagoan. Pokoknya dibanding jeung bupati mah bisa saya lah. Off-road mah di Sukabumi mah juarana ya. Saya pakai Jeep ke Jakarta. Wah, cek ajakan kaos ampun, ya nyopir tenang kau. Beken bekas kenek pano. Sampai ke Cianjur, Ang. Ini cerita. Ini urek eta ning tah. Makanya dia di Palembang nih. Itu dah salah saya itu kurang rajin pakai kostum kekiaian, kuduna ngagaya bag make sorban sengit kastori ieu sakit gituan we jeleman gitu. Hageun bae lah tepan. Da Rasulullah ge baheula jago numpak kuda. Maka menurut saya kita pun harus mampu naik kendaraan gitu kan. Sunnah Rasul teh sebenarnya bisa gitu. Ente kecele. Kalau ente naik mobil cicing siga bos kieu. Ningang mogok ngamek lain sunnah Rasul temu goreng adat. Baik alah strek beak sampai di mana tadi? Sampai di Cianjur. Saya katakan, Ang, Kiai Gaos Ciamis, Ang, mohon izin saya sampai sini aja ya, saya mau pulang ke Sukabumi, jangan ikut ke Jakarta. Geus parentah deui wae. Ya udah Jakarta ngomong. Tapi apalagi tapi apa? Ada apa di Jakarta? Pengajian. Di mana? Di rumah Pak Gunawan, Manakiban. Berapa jamaahnya? Ya, rata-rata 1.500 ya bagus. Boleh saya mohon apa? Jangan disuruh apa-apa saya ya, karena saya udah nyupir ya. Tuh lainnya dalam tasawuf bukan begini. Aku tampilkan ya supaya aku terkenal. Cek kelas mek dewa. Mudah-mudahan keterkenalan, mengejar-ngejar syuhroh. Idbin wujuda kepi adil humul nanti ke depan. Sampai ke Jakarta, make kaos buntung teh ngagoler aing sepuh geus jadi supir gawe geus. Batur hotaman urang ngilu di tukang ya latif. Makan, selesai makan pengajian, selesai manakiban, ajengan gaos naik panggung. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir ke sini. Yang lebih bahagia karena kita dihadiri oleh Al-Mukarram Bapak Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah Suryalaya Pusat, Al-Mukarram Kiai Haji Jejen. Tadi udah janji, jangan. Hadirin sekalian, beliau tadi mengatakan jangan diperintah apa-apa. Tidak ada di antara kami yang berani memerintah beliau. Tetapi kami memohon agar beliau memberikan sarahan ke beliau. Jadi ngomong-ngomong kan, atuh nginjang heula baju aing ka babaturan. Itu kurang penting bagi saya. Pulanglah ke sini. Diantar oleh beliau pulang ke Ciamis, saya istirahat. Subuh-subuh, pagi-pagi jam 6, saya melihat tentara sedang mencabuti bendera-bendera. Bendera bahaya yang merah dicabut, bendera putih dicabut. Tanda bahaya gunung meletus dicabut. Padahal tadi malam masih diumumkan di televisi, aktif pasti meletus. Saya katakan, Pak, kok dicabut? Ada perintah, sudah selesai. Paham maksud saya? Syukur kalau tidak paham. Yang paham, aduh, jelaskan tau. Begitulah seorang wasil ilallah, seorang yang sudah tidak banyak bicara. Allahumma ikbil jibal, itu make hijib, itu make naon, dengan kun kalbunya. Eren gunung gede tika ayeuna prek. Gitu Pak, sudahlah saya nggak usah memperpanjang. Teu paham tanyakan ke babaturan. Zikir yang sudah wusul itu tidak pakai banyak doa macam-macam. Nabi Musa waktu dikejar Fir'aun, apa jalan keluarnya? Tongkat dipukulkan kepada laut. Jadi apa? Maka doa kieu di sisi laut. Ya Allah, ya Tuhan kami. Fir'aun mengejar-ngejar.
kaburu modar. Kalau sudah jadi ahli zikir hikam, nggak pakai gitu lagi, dengan ini aja langsung. Bari biasa weh, bari nyong budak, bari naon, tapi iya kan itu kalam laut. Mudah-mudahan Anda pun mendapatkan itu. Min, saya kira hikmah nomor berapa? Ini bawean tadi sudah selesai, ini sudah wafat. Ya, bahwa dominal akal ijabah. Contoh terakhir. Pernah punya utang ke warung? Masih? Utang motor, utang beras juga kadang-kadang. Baik. Bawa duit 100.000, Anda datang ke warung tetangga. Ketika Anda menyerahkan uang 100.000, ternyata kerupuk pun tak diberi. Apa katanya? Mawa duit 100.000 ka warung, dipasrahkeun kana boga warung, teu dibere kerupuk acan. Bisa amek, bisa marah, bisa, karena menyerahkan uang berapa, tetapi tidak diberi apa. Kalau nggak pakai makrifat. Tapi kalau pakai makrifat, husnudzon, pasti yang 100.000 dibayarkan ke utang saya. Begitu ditanya, Pak Udin tukang warung, berapa utang saya? Sedikit, cuma 850.000. Barusan baru 100.000, maka dibayarkan ke utang. Mohon maaf, nggak dikasih apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Diijabah tetah. Sering-sering doa kita, ibadah kita kepada Allah itu dibayarkan karena hutang dosa. Gitu maksud saya teh. Itu kunaon Allah teh can ngahampurakeun wae cicing cek Allah dikana hutangkeun. Lihat. Pi mayah taruh. Allah yang memilih. Anak kecil sekolah SD kelas 3. Bapak orang kaya. Minta diberi motor. Motornya Tiger 2000. Diberi apa enggak? Bapak beri apa jangan? Jangan. Apa kata bapaknya? Kita simpan saja di bank uangnya. 20 juta daripada kita belikan motor. Mencelakakan dia. Sering kita meminta kepada Allah, ya Allah, gak usah banyak-banyak, 10 juta saja ya Allah. Bukan Allah tidak memberi 1 miliar. Sudah dihitung. Kalau kamu diberi nanti justru malah berubah. Bagaimana Sa'labah? Bagaimana Korun? Itu contoh-contoh semua. Ya. Jadi lamun salira hirup sakieu, hayang maju pek wae ngantong kakeleuna ke. Nyata atuh abdi mah kieu we. Jangan begitu. Allah Maha tahu. Aku diatur diberi seperti ini. Ibadah mah kudu nyaan ka Allah. Wabil waktu saya ingin ke Mekah. Saya ustadz miskin. Sudah dikatakan Acecep, abang ini ustadz miskin di sini cep. Kuli bangunan 2 tahun, ngolah tanah 3 tahun. Sering-sering ngutang beras ke warung si engkos 2 liter, 3 liter untuk makan. Saking miskinnya. Ya. Izin Allah dengan belajar ibadah, ternyata Allah memberikan rezeki. Sebutlah melimpah menurut ukuran kampung. Melimpah. Dulu saya ingin ke Mekah. Ustadz miskin, Hamid hayang ke Mekah. Kutu pantes. Udud wae geus teu kabedag, udud bodas, alinting. 100 perak saminggu he. Meuli ti stasiun. Aduh, hayang ka tanah suci. Teman saya Haji Aun bolak-balik ke Mekah, teman saya Kiai Basit bolak-balik ke Mekah. Hayang. Tidak ada lagi jalan. Aku ingin ke Mekah. Aku jual hartopku biar aku mau jadi sopir di sana. Ternyata majikan datang keburu berangkat tetulus dewai. Apa yang kita lakukan? Doa, ijazah dari Syekh Kiai Haji Aang Muhyiddin Jambudipa. Bismillahirrahmanirrahim 786. Salawat adrikni 1000. As-salatu wassalamualaikum ya sayyidi Rasulullah khutbati qolatilati adrikni. Wadin pinnas bil haji 1000. Saum 40 hari, mutih, tidak boleh makan yang berasa, garam, minyak.
dan lain-lain tidak boleh. Cukup nasi putih dengan air putih saja cukup. 40 hari. Tahun 74. Panyate kieu panyate. Saya menduga selesai puasa 40 hari datanglah orang kaya. Ustadz mau ke Mekah. Iya berangkat semua. Di otak saya begitu. Jujur. Jadi kalau saya ngomong begini itu pengalaman saya semua, Pak. Pengalaman. Ternyata Allah memberangkatkan saya tahun 93, hitung 74 93, 19 tahun jeda waktu. Padahal geus migawe muasaan 40 poe mutih, kelas berat itu. Komo Anda acan muasaan 40 poe acan. Nyeh, karek sholawat 7 kali, salat atau masih kene lain ilha. Ini Bapak Presiden ketika saya diberangkatkan. Jangan duluin. Dirjen. Baru sekarang terbayang hikmahnya. Kenapa saya tidak diberangkatkan oleh Allah ke Mekah tahun 75 padahal selesai 74? Kenapa saya tidak diberangkatkan tahun 82 padahal saya mubaliknya pemerintahan Sukabumi? Baru sekarang hafal hikmahnya. Kalau 90 saya berangkat ke Tanah Suci, saya belum amalkan zikir. Saya belum tahu haji torikoh. Saya belum tahu Ka'bah batin. Saya baru tahu Ka'bah batu. Saya baru tahu ibadah syariat. Rugi saya. Kalau berangkat ngahajikan badan, memang ngahajikan kolbu. Jangan dikira orang yang belum berangkat itu belum berhaji. Hati-hati. Secara syariat sebutlah Anda belum berhaji. Tapi kalau ruh Anda sudah diolah, hakikatul Ka'bah, hakikatul haji telah Anda lakukan. Jumrohnya usir setan tina hate maneh di jumroh maledog di ditu mah Allahu Akbar. Itu juga perlu tugas badan itu. Amin. Sakitu ge mah meureunnya. Mudah-mudahan karek tepi ka kagenep ya. Waduh, geus sapoe karek kagenep engke sore karek 10 kumaha tamat tong mikiran tamat. Sok capek-capek mikiran tamat. Cing paham hiji 2 3 4. Ya, ada tambah wawasan? Bagaimana yang ikut tahun kemarin, dalam 1 tahun kemarin ada perubahan Anda? Syukurlah, ada perubahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.